Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juan Hendrikus Warsono Gomere. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut dengan Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface, atau Pustaka Standar-Standar Library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya dapat lihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event driver, dalam mekanisme ini suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI, atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek, DOM, atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik, atau setelah item di dalam combo box diubah aksi. Biasanya ditulis dalam bentuk fungsi yang sering disebut dengan event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode di layar ini. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi http create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya, kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open. Ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya, Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Nah, setelah itu kita save, lalu kita jalankan.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Kita ubah scriptnya. Oke, setelah itu kita save lagi dan kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah kita ganti on dengan addListener, maka akan muncul hasilnya seperti demikian. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut. obj.emit dalam kurung tanda petik mulai balas tanda petik tutup kurung. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru, turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Oke, setelah itu kita simpan, lalu kita jalankan. Seperti ini. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Pada metode blocking I/O, seperti di layar perintah, program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kali ini, perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita mempunyai eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout
merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam kode Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkronos. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readFileSync. Perhatikan contoh berikut ini. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut ini. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi callback dalam Node.js event handler. Banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.